pria itu setelah bangun tidur. Segala sesuatu yang berhubungan dengan istrinya telah hilang. Villa itu diubah menjadi apartemen murah. Bahkan teman saya yang dulunya mengendarai supercar kini mengendarai sepeda motor. Dan dia juga seorang penulis dari kalangan atas. Menjadi guru sekolah dasar. Awalnya mengira itu hanya lelucon. Tapi ketika dia keluar, dia menemukannya. Ada iklan istrinya di mana-mana. Permisi, siapa yang kamu tunggu? Olivia. Dia adalah istriku. Apa Anda sedang bercanda? Pria itu tidak menduganya. Istrinya menjadi bintang besar semua orang. Saat ini seorang wanita cantik keluar. Semua orang datang untuk mendapatkan tanda tangannya. Pria itu sangat terkejut. Dia berdiri di sana tertegun. Tidak bisa mempercayai mataku. Karena wanita mulia ini, istri yang pernah dia benci. Tapi yang membuatnya semakin curiga. Olivia bahkan tidak ingat siapa dia. Siapa namamu? Rafael. Olivia menandatangani dan memberikannya padanya lalu pergi. Rafael ingin meneleponnya kembali, tapi dia segera masuk ke dalam mobil. Melihat tanda tangan di tangan Rafael, dia merasa tidak nyaman. Dia pulang dan mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan Olivia. Namun semuanya hilang sama sekali. Rafael sekarang sadar, saya bisa saja melakukan perjalanan ke dunia paralel. Ia online untuk mencari nama Olivia. Menemukan bahwa Olivia adalah seorang pianis terkenal. Dan saya berubah menjadi seorang guru sekolah dasar. Segalanya tampak terbalik. Keesokan harinya Rafael menceritakan kepada temannya. Tapi pihak lain mengira dia gila. Pergi ke kompetisi tenis meja. Lihatlah keterampilan sepak bola Rafael. Teman baruku lambat laun mempercayai perkataan Rafael. Rafael sangat ingin kembali ke dunia lamanya. Berpikir bahwa satu-satunya cara adalah membuat istrinya membalas cintanya. Hanya bisa kembali, tapi ingin mengejar bintang besar. Bagaimana bisa semudah itu? Jadi dengan bantuan Anda, Rafael pergi ke pesta di mana Olivia hadir. Tapi saat dia menjawab panggilan teleponmu, Rafael berjalan ke arahnya lagi. Anggap saja dia seorang pelayan. Rafael hendak menceritakan kisahnya, namun tetap berbalik tanpa berkata apa-apa. Rafael memberinya sarapan. Olivia ingat memberinya tanda tangan. Ketika Rafael mengira dia punya kesempatan, kemudian asisten itu muncul dan memanggil Olivia pergi. Pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya Rafael pergi mencari rumah nenek Olivia. Karena istrinya berasal dari dunia lain. Setiap minggu saya mengunjungi nenek saya. Melihat Rafael datang, membuat nenek yang mengidap penyakit Alzheimer terasa sangat familiar. Saat itulah Rafael memperhatikan cincin di tangan neneknya. Artinya Olivia di dunia ini belum menikah. Saat ini Olivia masuk lagi. Rafael pergi ke dunia paralel. Sekali lagi, dia mengetahui bahwa istrinya tidak mengenalnya. Selanjutnya ia menjadi seorang pianis terkenal. Ketika saya melihat istri saya berdiri di atas panggung, mengingatkan Rafael pada istrinya di dunia lain. Dia saat itu melepaskan mimpinya bermain piano karena dia. Selanjutnya, dia berdiri di belakangnya, menjadi sukarelawan sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga. Dan dia tidak pernah memperhatikannya. Ketika saya pulang kerja, saya hanya peduli dengan komputer. Membenci keberadaan istrinya. Ia dulunya adalah seorang mahasiswa musik di sebuah universitas. Sekarang saya bahkan tidak tahu cara memainkan piano yang saya kenal. Kamu selalu memasang muka, Rafael. Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh, makan sendirian. Aku tidak mengerti, kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Kamu tidak pernah peduli padaku. Awalnya, saya tidak bisa mencapai level ini. Rafael tidak pernah mengira istrinya bisa secantik itu. Karena aku perlahan-lahan mundur ke dalam kegelapan. Dia pada dasarnya sangat luar biasa. Hanya saja itu semua untukmu. Karena aku bisa mendapatkan kembali orang yang kucintai. Rafael berpikir dia akan menebus istrinya di dunia ini. Dia membawakan sarapan rasa kelapa yang sangat disukainya. Namun Olivia di dunia ini telah mengubah seleranya. Rafael dengan malu-malu memasukkannya kembali ke sakunya. Rafael akan pergi karena pekerjaan. Rafael menemaninya sepanjang perjalanan. Setelah percakapan ini, keduanya juga dianggap kenalan. Untuk lebih dekat dengan Olivia, Rafael berbohong kepada temannya yang menyamar sebagai dirinya. Hubungi Olivia untuk menerbitkan autobiografi. Beruntung teman saya berhasil meyakinkan lawan bicaranya. Tapi Rafael sangat bersemangat untuk pergi ke janjinya. Mengetahui bahwa Olivia sekarang punya pacar, Rafael sangat malu. Dia bersembunyi di kamar mandi untuk menelepon temannya. Teman saya juga segera menyelesaikannya. Untuk menciptakan kesempatan bagi dua orang untuk hidup sendiri. Pria itu mengusir pacar Olivia. Dua orang datang dan duduk di bangku. Olivia melampiaskan masalahnya padanya. Rafael adalah pendengar yang pendiam. Tapi dia tidak menyangka hal itu. Olivia di dunia tampak cantik dan segar. Tapi benar-benar seperti burung di penjara. Yang bisa Anda lakukan hanyalah bermain piano. Olivia melampiaskan semua kekhawatirannya kepada Rafael.
Suasana hati juga jauh lebih baik. Dia awalnya menolak bekerja sama dan tiba-tiba setuju. Dengan sangat cepat Rafael mewawancarai Olivia. Olivia menjawab pertanyaannya, tapi dia menulis di buku catatan. Olivia pun mulai melepaskan perasaannya secara bertahap, mengungkap senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. Dulunya dia sangat depresi, tapi sekarang dia tidak lagi depresi. Kemudian keduanya mencoba sesuatu yang lebih gila. Rafael membawanya ke sekolah tempat dia bersekolah. Karena banyak kenangan indah dari dua insan. Namun di tengah perjalanan terjadi sesuatu. Pada akhirnya, kedua orang itu diusir oleh sang manajer. Mereka lari ke bangku tempat mereka biasa duduk. Tapi kursi itu diambil oleh seorang tunawisma. Namun pengalaman itu menyebabkan Olivia jatuh cinta pada Rafael. Rafael kemudian melanjutkan mewawancarai Olivia. Saat berpamitan, Olivia mengatakan dia harus melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari. Rafael menyatakan minatnya untuk pergi bersamanya. Namun di luar dugaan dia menolak. Rafael tidak berdaya dan menjadi linglung. Dia menoleh untuk melihat apakah Olivia telah berubah pikiran. Sementara Rafael merenung dalam diam. Olivia mengirim pesan teks yang mengatakan dia setuju untuk membiarkan Rafael pergi bersamanya. Rafael sangat tertarik. Keesokan harinya, mereka berdua tiba di stasiun kereta pagi-pagi sekali. Gadis itu melepaskan karirnya karena orang yang dicintainya. Namun setelah menikah, sang suami menjadi cuek. Perdebatan yang dingin dan terus-menerus. Tapi juga karena setelah pertengkaran itu, begitu dia bangun, suaminya terkejut. Perjalanan waktu ke dunia paralel. Tapi yang tidak dia duga adalah, istri di dunia ini memilih karir, dan bahkan menjadi bintang besar. Dia berjalan ke depan untuk menyapa. Namun istrinya tidak lagi mengingat siapa dia. Juga dianggap sebagai penggemar yang menginginkan tanda tangan. Untuk menghubungi Olivia, Rafael menawarkan untuk menulis autobiografi bersamanya. Olivia membawanya ke kampung halamannya. Keduanya bak pasangan yang baru jatuh cinta. Naik sepeda menikmati semilir angin laut. Melihat Rafael memainkan piano dengan kikuk, Olivia berinisiatif mengajarinya cara bermain. Namun saat suara piano keluar, Rafael tertegun. Karena musiknya adalah lagu yang diputar saat pertama kali mereka bertemu. Rafael sekarang menangis. Dia mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Olivia tentang dunia paralel. Olivia tertawa, mengira Rafael sedang menggodanya. Rafael memaksakan senyum untuk bekerja sama dengan orang lain. Malam itu, dua orang melepaskan identitas mereka dan menyerahkan jiwa mereka kepada orang lain. Keesokan harinya Rafael melihat Olivia menyiapkan sarapan. Saya pikir saya telah kembali ke dunia asal saya. Tapi tato itu memberitahunya bahwa dia belum sampai di sana. Olivia pun menyuruhnya untuk melupakan semuanya. Akhirnya Olivia kembali ke sisi pacarnya. Rafael kembali ke rumah untuk mengunjungi nenek Olivia. Tapi dia tidak bisa melihat cincin di tangannya lagi. Jadi dia menelepon Olivia. Namun pada akhirnya, tidak ada yang mengangkat telepon. Rafael meninggalkan pesan yang menyuruh Olivia untuk bertemu di tempat lama. Di samping itu, sang pacar mengeluarkan cincin itu dan bersiap melamar Olivia. Tapi dia tidak berani menatap langsung ke mata orang lain. Karena dia tahu dengan jelas bahwa dia mencintai Rafael. Tapi pacarnya sudah bersama selama bertahun-tahun. Dia tidak punya pilihan. Rafael sedang duduk dengan linglung di sofa. Saat malam tiba, Olivia tiba di tempat pertemuan. Dia bertanya kepada orang lain apakah dia setuju. Tapi dia melihat cincin di tangan Olivia dan mengatakan semuanya. Tapi dia juga tidak menduganya. Jelas sekali kalian saling mencintai seperti itu. Aku hanya bisa menguburnya di dalam hatiku. Kemudian keduanya hidup kembali. Rafael kembali ke pekerjaannya di dunia ini. Tapi mereka tidak akan pernah bisa melupakan satu sama lain. Dan Olivia juga sering memainkan lagu itu. Hingga suatu hari anak-anak itu mengeluh. Penulis untuk bagian terakhir dari novel ini adalah bahwa pahlawan wanita tersebut meninggal. Namun mereka tidak mengetahui bahwa penulis novel tersebut adalah Rafael. Mendengar kata-kata ini, Rafael mengerti. Semua karena dia memimpin pahlawan wanita itu sampai mati. Dia berlari keluar kelas. Dia merevisi akhir novel. Dan dia memutuskan untuk mati, bukan pemeran utama wanitanya. Biarkan orang yang Anda cintai terus hidup. Kemudian Rafael mengambil buku salju itu. Temukan Olivia dan berharap dia bisa membacanya sekali. Namun keduanya berusaha mengendalikan perasaan ini. Sebelum berangkat, Olivia mengajak Rafael. Untuk penampilan terakhirku. Saat Rafael keluar, tiba-tiba hujan dan salju turun. Rafael tahu Olivia sedang membaca novelnya. Jadi dia berlari kembali ke aula. Lihat Olivia cantik di atas panggung. Rafael akhirnya mengerti. Olivia awalnya melepaskan mimpinya karena dirinya sendiri. Rafael tidak bisa menahan air mata penyesalannya. Dia tidak lagi terobsesi dengan pekerjaan. Apakah mungkin untuk kembali ke dunia asal? Saya meninggalkan Olivia dengan satu kalimat. Mencintaimu adalah hal terbesarku. Kemudian buang naskah perubahan ruang waktu ke tempat sampah. Setelah Olivia selesai tampil, sekali lagi, Rafael tidak ditemukan.
Dia mengikuti kata hatinya dan mengejar orang yang dia cintai. Saat Rafael hendak pergi, Olivia mengejarnya.